Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun juga berada. Saudara, mari kita mengawali khotbah ini dengan mencoba menesit, atau dalam bahasa Indonesia disebutkan pada mulanya. Dan inilah kata pertama dari kitab Kejadian dan juga kata pertama dari seluruh Alkitab yang kita baca sampai pada hari ini. Kitab Kejadian atau Beresit ini sesuai karena dalam kitab Kejadian inilah yang menerangkan tentang awal segala sesuatu yang berhubungan dengan iman percaya kepada Tuhan dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau belajar tentang iman percaya, ketaatan, maka dalam kitab Kejadian, dalam konteks khotbah kita pada hari ini, kita menemukan jejak orang beriman yang sungguh luar biasa melalui bapak orang percaya yang bernama Abram itu. Saudara-saudara, berdasarkan isinya, kitab ini terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, Kejadian 1 sampai Kejadian 11, bercerita tentang sejarah zaman permulaan, sejarah penciptaan,
Lalu yang kedua, Kejadian 12 sampai Kejadian 50 berisi sejarah bapak-bapak leluhur yang menceritakan asal mula sejarah keselamatan dalam pemilihan Allah atas bapak leluhur dan janji Tuhan Allah tentang tanah dan tentang keturunan. Kejadian adalah kitab tentang permulaan. Jadi kalau kita membaca, mengingat tentang kitab Kejadian dalam bahasa Simalungun 1 Musa, maka itu akan berbicara tentang sejarah permulaan di mana Tuhan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Ke-50 pasalnya menggambarkan sejarah manusia dari penciptaan sampai Babel, dari Abraham sampai kepada Yusuf. 11 pasal pertama, saudara-saudara, memperkenalkan Allah pencipta dan permulaan kehidupan. Ada dosa, ada hukuman, ada kehidupan keluarga, ada penyembahan kepada Tuhan, dan juga ada janji keselamatan. Pasal-pasal selanjutnya kita melihat kitab Kejadian fokus pada kehidupan 4 bapa iman, bapa orang percaya, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Dan dari merekalah berasal bangsa Israel, dan pada akhirnya kepada juru selamat Yesus Kristus itu sendiri. Jadi saudara-saudara, kalau belajar, kalau mau berbicara tentang ketaatan, tentang iman, maka kitab Kejadian sudah menceritakan secara baik bagaimana bapak orang percaya itu memperlihatkan ketaatan dan imannya kepada Tuhan Allah. Dalam perikop ini kita melihat bagaimana Tuhan melakukan panggilan dan perjanjian kepada Abraham. Dalam teologi perjanjian lama, panggilan menjadi nabi atau suruhan Tuhan Allah tertulis sebanyak 700 kali sebagai kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Dalam bahasa Ibrani, panggilan atau memanggil disebut kara, yang artinya to call, to proclaim, to summon, to invite, to recite, to praise, to appoint. Dalam bahasa Yunani disebut kletos, dipanggil, dan klesis, panggilan. Dengan demikian memanggil harus diartikan menamai, mengangkat, mengundang, menunjuk, mengumumkan seseorang untuk melakukan suatu hal. Jadi Tuhan Allah melakukan panggilan itu dalam kapasitasnya sebagai Allah yang maha kuasa. Dan kita kadang-kadang sering tercengang sebab kenapa para penjala ikan? Kenapa Saulus yang menganiaya orang-orang Kristen? Kenapa orang-orang yang kita anggap tidak memiliki kapasitas justru dipanggil Tuhan? Di konteks misalnya hutan daido salakanai, tapi gabi porhanger. Saya mengenal dia, latar belakangnya, kehidupannya, masa lalunya, bapaknya, mungkin opungnya. Maka dengan teks khotbah kita hari ini, kita diberikan sebuah pemahaman ketika Tuhan melakukan kara, ketika Tuhan to call, to proclaim, to invite, memproklamasikan, memanggil dan menyuruh seseorang, itu artinya Tuhan punya kehendak. Tuhan punya kuasa untuk memakai siapa saja sebagai alat kekuasaannya untuk pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita sedikit
berangkat ke perjanjian baru. Bagaimana Saulus sebelum Tuhan panggil menjadi Paulus adalah orang yang begitu gigihnya untuk mengejar, untuk menganiaya orang-orang Kristen. Dan coba kita bayangkan kalau Saulus tidak dipakai, tidak dipilih Tuhan, dalam kondisi perkembangan gereja mula-mula yang membutuhkan militansi, yang membutuhkan ketaatan, yang membutuhkan kegigihan, yang bekerja bukan karena upah, yang bekerja bukan karena puja dan puji. Saya yakin gereja dibangun di atas pasir, bukan di atas batu karang yang teguh. Dan hari ini saudara-saudara, kita bertemu dengan banyak orang-orang yang katanya dipanggil, tetapi setiap hari mengeluh dan mengeluh. Ada pendeta yang mengeluh, ada porhanger yang mengeluh, situa samas yang mengeluh, pengurus-pengurus seksi yang mengeluh, keluarga-keluarga yang sudah dipanggil menjadi satu juga mengeluh. Maka Paulus didorong Tuhan untuk meneguhkan bahwa panggilan itu adalah inisiatif Tuhan bagi setiap pribadi, supaya pekerjaan dan rencana Tuhan di tengah-tengah dunia ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memanggil Abram di sana. Ada yang menarik dari perintah ini, yaitu Abram disuruh pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan Allah, sebab Engkau sudah berfirman bagi kami di pagi hari ini. Kami percaya lewat memberikan firman-Mu dalam ibadah kami, Kau akan kuatkan panggilan kami masing-masing, supaya kami menunaikan panggilan kami. Karena Engkau yang menyuruh kami bersaksi, bersekutu dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami Tuhan, supaya panggilan kami menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami akan menunaikan panggilan kami ini. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari, supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima, maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar kepada-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini,
Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.